Halo kawan, jumpa lagi di Oprek Amatir 320 channel. Kali ini aku mau ganti kiprok ya. Kiprok original aku ganti ke kiprok Nmax. Karena kemarin ada habis ganti aki, kita akan ukur dulu nih aki barunya tegangannya berapa ya. Kita ukur tegangan akinya. Ini tegangan akinya 13,19 ya. Oke, sudah dapat ya. Kita kemudian akan nyalakan mesin dan akan ukur berapa voltase pengisiannya. Oke, sudah didapatnya. Ini ternyata untuk stasionernya itu 13, tetapi untuk RPM menengah ke atas itu bisa sampai di atas 15 volt atau 15,2 berapa gitu ya. Untuk kiprok Nmax itu harus perhatikan soket ini 1, 2 yang di rem, kemudian 3 yang di spool. Jadi ada 3, satu rangkaian utamanya ya. Pertama-tama kita akan lepas dulu selang aisnya ya, biar tidak mengganggu proses pemasangan. Kemudian kita lepas soket yang menuju ke spool karena kemarin saya sudah copot kabel yang warna kuning untuk lampu ya. Jadi ini tersisa 2 kabel, yang kuning sudah saya isolasi, dan untuk soket ke Nmax itu kita juga pakai 2 kabel, jadi tidak masalah. Memang kabel kuning yang untuk lampu tidak terpakai. Oke, kita cari tempat yang tidak terkena mesin supaya kabelnya aman, tidak meleleh ya. Jadi untuk menghindari konsleting. Oke, soket pertama sudah terpasang. Kemudian kita lanjut ke soket berikutnya ya. Sekalian merapikan kabel. Kira-kira posisi yang pas supaya tidak mengganggu dan tidak terganggu juga. Oke, kabelnya dirapikan, ditarik sesuai dengan kebutuhannya ya. Kemudian ini soket yang nomor 2. Soket nomor 2 adalah soket yang ke switch rem. Nih kabelnya yang ke switch rem kita lepas. Kemudian setelah dilepas, nanti kita akan sambungkan sesuai dengan soket dari sananya ya. Ini bagian yang kecil atau yang masuk ke bagian sini.
terus kemudian ini bagian yang besar juga sebelah sini, jadi dari sana tidak akan keliru. Pokoknya yang kuning itu kan ada dua kabel, ini kuning sama hitam. Yang kuning itu kabel beban atau kabel berisi arus positif ya. Yang ketiga, kita lepas soket bawaan yang original ke kiprok, kemudian kita colokan soketnya untuk yang sesuai, yaitu untuk kiprok ini kaki 4, kiprok originalnya ya, ini yang kiprok original. Kemudian kalau dari bawaan itu terakhir ada soket yang ke kiprok Nmax nya. Oke, karena tadi sudah dipasang duluan jadi tidak usah dipasang lagi. Oke, kita akan lepas dulu. Untuk kiprok originalnya kita lepas dulu dudukannya, nanti kiprok Nmax nya juga kita akan pasang di situ juga ya. Oke, ini dia kiprok originalnya. Kita akan pasang kiprok Nmax nya di dudukan yang sama. Oke, kita cari selahnya aja ya, pasangnya di mana, nanti teman-teman akalin sendiri kira-kira enaknya gimana. Untuk pemasangan sebenarnya cukup praktis, tinggal masukkan soketnya sesuai dengan yang ada, itu sudah tersedia semua, cuman tinggal pasang-pasang saja. Oke, dikencangkan, dibaut jangan lupa ya, untuk kiproknya dibaut supaya tidak lepas. Jika sudah terasa kencang, dicek lagi ya semuanya. Dicek semuanya, jangan sampai ada yang kendor. Kemudian kita akan tes dulu, diukur berapa tegangannya setelah kita pakai kiprok Nmax. Tadi kan tegangannya sampai 15 volt lebih ya. Kita akan ukur menggunakan kiprok Nmax apakah melebihi 15 atau tidak. Oke, ini dia voltase awal ya, sekitar 13 volt. Ini tegangan dari aki, bukan pengisian ya. Nanti kita akan nyalakan dulu nih motornya.
Oke, kita pastikan dulu kiproknya juga tidak panas. Dipegang, kiproknya tidak panas. Tadi voltasenya mencapai 14,2 sekian ya, tidak mencapai 15 volt. Jadi untuk pengisian itu tetap aman, pengisian aman, jadi tidak overcharger. Pokoknya pastikan dulu kiproknya tidak panas, jadi sudah dipastikan tidak ada konsleting. Oke, setelah semua selesai ya, kita rapikan semua bagian-bagiannya. Kabel-kabelnya jangan sampai kena mesin atau kena panas mesin supaya tidak konslet. Sebelum kita selesai menutup covernya, pastikan lagi kiproknya tidak panas, jangan terburu-buru ditutup ya. Kadang ada karena dirasa sudah selesai terus langsung ditutup. Oke, di sini karena sebelumnya saya pakai metode rubah arusnya di jumper, jadi kita kembalikan lagi kabel kuning yang tadinya soket ke soket kiprok originalnya ya. Kabel kuning yang tadinya kiprok original kan saya copot, terus karena sudah pakai kiprok NMAX dengan jalur yang sudah dibuat sedemikian rupa, jadi jalurnya diaktifkan kembali. Nah, kita akan pasang kabel kuningnya sesuai dengan yang ada pada soket ini. Jadi kuning ketemu kuning, merah ketemu merah, satunya hitam juga ketemu dengan hitam. Oke, jadi ada 3 soket yang terpakai, jadi merah, kuning, dan hitam. Karena kabel kuning yang dari sana sudah tergantikan ya, jadi kita tidak perlu khawatir. Bagi yang belum dirubah menggunakan metode saya sebelumnya, ini tidak usah otak-atik, cuman tinggal pasang aja dari soket bawaan sudah beres. Oke, satu lagi jalurnya ya. Setelah ini ada yang di jalur lampu ya, yang di depan ini juga sama. Karena kemarin saya copot, jadi akan dipasang lagi. Nah, salah satunya kemarin itu saya pakai metodenya cuma copot, tidak dipotong ya kabelnya, karena sewaktu-waktu kita butuhkan disambung ulang, jadi kita tinggal pasang saja soketnya, tinggal pasang klip ke soket, jadi tidak ada kabel sambungan-sambungan. Oke, ini dia kabelnya ya, yang kemarin saya ambil dari kunci kontak. Kabelnya ini kita akan kembalikan lagi ke posisi awalnya. Kita masukkan ke dalam soket seperti semula. Soalnya kalau ini tidak dimasukkan lagi nanti tidak menyala. Bisa saja pakai metode yang kemarin saya pakai, bisa saja seperti itu, cuman karena di sini soketnya sudah dibuat rapi, jadi kita akan rapikan kembali ya.
Masih mending kabelnya dirapikan kembali seperti semula. Oke, kita setelah dipasang ke soketnya, nanti tinggal pasang juga ke soket aslinya, disambungkan. Kita pasang dulu ke soket aslinya sesuai dengan jalurnya. Perhatikan jangan salah memasukkannya. Sesuaikan dengan jalur aslinya, kemudian pasang soketnya seperti semula. Oke, kita akan coba kontak on. Di sini indikator normal menyala. Saya nyalakan rating juga, sen kanan, sen menyala, lampu utama juga menyala. Oke, sudah beres ya on off-nya. Terima kasih. Semoga dapat membantu dan menginspirasi kawan-kawan semua.